Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Agus Widayat dengan NIM 192111109 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Muhammad Abid Al-Jabiri. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abid Al-Jabiri, lahir di kota Fez, Maroko Tenggara pada tahun 1935. Ia adalah anak satu-satunya dari hasil pernikahan antara Muhammad dan Al-Wazina. Dari keluarga ibunya, ia adalah keturunan dari Sayyid Abd Al-Jabbar Al-Fajiz, seorang ulama besar yang memiliki beberapa karya dan manuskripsinya masih tersimpan di perpustakaan pribadi salah seorang orientali Prancis. Sedangkan dari keluarga bapaknya mengalir darah nasionalis dan pejuang karena keluarganya, terutama ayahnya, adalah seorang nasionalis yang banyak memberikan kontribusinya terhadap perjuangan gerakan kemerdekaan Maroko. Masa kecil Al-Jabiri tergolong anak yang bahagia karena segala kebutuhannya, baik secara material ataupun psikologis, selalu terpenuhi. Keluarga dari pihak ibu dan bapaknya sangat menyayangi dan memperlakukannya dengan istimewa. Ia memperoleh pendidikan pertama di kampung halamannya dengan pendidikan tradisional yang diadakan di Masjid Asuhan Al-Hajj Muhammad Faraj, sambil menyelesaikan pendidikan dasar formalnya di sekolah agama dan sempat merasakan pendidikan di sekolah dasar Prancis selama 2 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan ke cabang sekolah swasta nasionalis Madrasah Hurrah Wataniyah yang didirikan oleh Al-Hajj Muhammad bin Faraj dan tokoh gerakan kemerdekaan lain yang ada di Fez. Ia studinya di sekolah tersebut menyelesaikan pada tahun 1949. Pendidikan Al-Ta'mili, sekolah lanjutan yang setingkat dengan SLB, ia dapatkan di tanah kelahirannya, Fez. Ia adalah angkatan pertama yang masuk ke sekolah ini karena bertepatan dengan selesainya pendidikan Al-Jabiri di jenjang ibtidaiyah. Al-Hajj Muhammad Faraj sebagai kepala sekolah berinisiatif untuk membuka jenjang At-Ta'mili bagi murid-murid yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang ibtidaiyah, dan Al-Jabiri termasuk salah seorang di antara yang mengikutinya. Saat-saat menjalani sekolah di jenjang tersebut bagi Al-Jabiri merupakan peletakan pertama dasar-dasar intelektualitasnya, karena pada selang waktu itulah ia mulai berkenalan dengan teks-teks hasanah intelektual Islam dan merasakan ketertarikan dan keakraban dengannya. Ini dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain, fase ini bagi Al-Jabiri merupakan saat-saat ia mulai melatih dan membiasakan diri menulis dan kemudian menjadi skillnya. Di kemudian hari, keahlian menulis ini sangat menentukan karir intelektualnya dalam pentas nasional ataupun internasional. Pada saat itu, ia telah membaca, mempelajari, menghafal buku-buku standar untuk pendidikan tradisional seperti Mukhtasar Khalil, Alfiyah Ibnu Malik, Qasaid Umru Al-Qais, dan lain-lainnya. Buku-buku
prosa Arab modern seperti karya Al-Manfaluthi, Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, Toha Husain Jurani Zaidin, dan lain-lain juga ia baca dan pelajari. Sebagai kompensasi dari bahan-bahan yang ia baca pada masa itu, ia terbiasa menulis baik dalam bentuk catatan harian, syair, dan juga naskah atau makalah deskriptif. Pada fase ini juga ia telah menekuni bidang matematika dan teknik yang turut membentuk kepribadiannya yang visioner, sehingga ia terbiasa menulis jadwal kerja dan kegiatannya. Setelah menyelesaikan sekolah At-Ta'mili antara tahun 1950 hingga 1951, ia melanjutkan pada I'dadiyah di salah satu madrasah Al-Hurrah Al-Wataniyah Al-Ma'rabiyah yang berafiliasi kepada sekolah swasta nasional yang didirikan oleh Gerakan Kebangsaan Pendidik di wilayah Wijdat. Ditempuh hanya 1 tahun dan setelah itu ia masuk ke sekolah-sekolah menengah lanjutan atas di Ad-Dar Al-Baidah, Casablanca, dan menyelesaikannya pada tahun 1953. Pendidikan di tempat baru ini menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa pengantar pertama dan bahasa Perancis sebagai bahasa kedua. Tenaga pengajarnya mayoritas adalah tokoh gerakan nasional, terutama sekali yang memegang mata pelajaran agama dan ilmu sosial seperti bahasa Arab, fikih, nahwu, balaghah, sastra Arab, sejarah, geografi, dan lain-lain. Sedangkan untuk mata pelajaran ilmu alam dan eksakta, guru-guru adalah mereka yang juga termasuk anggota gerakan kebangsaan, akan tetapi pernah mengikuti pendidikan Perancis di Maroko dan melanjutkan ke jenjang Universitas Perancis. Pendidikan di sana diakui oleh Al-Jabiri lebih membuka wawasannya mengenai sistem pendidikan modern. Setelah selesai dari studi di Ad-Dar Al-Baidah pada tahun antara 1953 hingga 1955 adalah masa transisi bagi Maroko dan juga Al-Jabiri. Jarak antara tahun tersebut, Maroko sedangkan gencar-gencarnya dalam perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan. Kondisi ini memaksa Al-Jabiri untuk terlibat dalam gerakan politik untuk melawan penjajah Prancis yang ingin mempertahankan kekuasaan kolonialnya di Maroko. Bagi Al-Jabiri juga jarak waktu ini tersebut adalah fase transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Hal yang merupakan kebetulan jika fase tradisi secara sosial dan politik di Maroko juga ikut membentuk dan mewarnai masa transisi dalam kehidupan pribadi Al-Jabiri. Al-Jabiri memulai studi filsafat di Universitas Damaskus, Syria pada tahun 1959. Akan tetapi, 1 tahun kemudian pindah ke Universitas Rabat yang baru didirikan dalam masa studinya. Ia tetap aktif dalam aktivitas politik. Keterlibatannya dalam aktivitas politik dan gerakan ideologis yang menyebabkan pada tahun 1964 ia sempat dijebloskan ke penjara bersama rekan-rekannya di UNVP karena dituduh melakukan konspirasi melawan negara. Namun demikian,
tidak lama melaksanakan jeruji besi karena pada tahun tersebut sudah dibebaskan. Mungkin cukup sekian, selanjutnya pemateri akan disampaikan oleh teman saya.